Catatan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu ucapan iblis yang nyamar menjadi Yesus. Itu fakta. Dari mana kita tahu? Dari Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu iblis yang datang kepadamu menyamar dengan menggunakan namaku. Berarti iblisnya datang mengaku dengan nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Sedangkan yang mengaku bintang timur di dalam kitabnya Yesaya itu hanya Lucifer, iblis. Berarti yang mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16 itu adalah iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini adalah salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Aku sampaikan kepada pengikutku dan pengikutku menerimanya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, selidik punya selidik, segala firman ketika Yesus penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega, nggak pernah. Nggak pernah Yesus mengaku akulah Alfa dan akhir, nggak pernah. Tetapi ketika Yesus terangkat ke langit, 100 tahun kemudian muncul Yesus baru mengaku Alfa dan Omega. Nah inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah, akan datang kepadamu penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspadalah. Itu kata Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ternyata terbukti benar-benar begitu Yesus terangkat, muncul penyesat memakai nama Yesus. Itulah yang Anda sembah. Bang Juma, Siap. sampai kapan berkomitmen seperti itu bahwa Yesus penyesat? Saudaraku, tadi di awal saya sudah menjelaskan data-datanya. Tuhannya orang Yahudi itu pencipta alam semesta, yang membentuk manusia, yang menciptakan alam ini. Dia tidak pernah berubah. Dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Dia pencipta, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Sedangkan Yesus anak Maria dihidupkan, dimatikan. Itu fakta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan sekedar berkata apapun dia tidak bisa. Aku tak sanggup berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Kok tiba-tiba ada muncul Yesus baru yang mengatakan akulah Alfa dan Omega? Ini siapa? Tiba-tiba dia mengaku bintang timur. Ini siapa? Yesus tadinya anak Maria mengatakan, aku adalah utusan Bapakku. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Aku akan pergi kepada Bapakku yang ada di langit. Bapak, wahai Bapak, wahai Bapak, wahai Bapak. Yesus selalu berdoa, mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tapi seketika kemudian dia terangkat ke langit, sudah tak ada di bumi. Muncul Yesus baru dengan pengikut baru. Yesus yang asli pengikutnya Yahudi, Yesus yang baru pengikutnya Romawi. Sampai sini Anda paham? Anda sadar? Belum? Justru lewat kehidupan manusia, lewat kehidupan Yesus Kristus itulah kita tahu bahwa Allah itu bagaimana karakter Allah, pribadi Allah. Kita bisa lihat dari pribadinya Yesus. Nah itu dia. Inilah celakanya. Masa Anda melihat Tuhan dengan perspektif melihat manusia? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, ajaran Yesus, bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia.
Sementara Yesus anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Tapi seketika anak manusia yang bukan Tuhan ini terangkat ke langit, muncul Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Ini Yesus yang mana ini? Yesus yang mana yang mengajarkan dirinya Tuhan? Yesus yang mana yang mengajarkan dia adalah pribadi Tuhan? Yesus baru, Yesus palsu, yaitu iblis yang ngaku-ngaku memakai nama Yesus. Sekarang kutanya bang, Tuhan alam semesta memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Jangan ada ilah lain, sabar. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Aku adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada Tuhan lain. Ya kan? Tapi kemudian begitu Yesus yang asli terangkat ke langit, muncul Yesus baru yang mengaku-ngaku juga sebagai Tuhan. Akulah Alfa dan Omega. Ya kan? Berarti Yesus yang tadinya tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba berubah jadi 38 derajat menjadi Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Ini siapa ini? Yesus yang tadinya Adam mengajarkan kemudian ajaran tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba dia nongol dengan mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini siapa? Yesus mana ini? Berarti abang juga belum jumpa ayat ini ya? Aku belum persis tahu. Silakan Anda tunjukkan dalil Anda, silakan. Jangan bilang surat Yesus. Roma, surat Paulus. Silakan. Sebelum ada perkataan Yesus yang abang tahu, abang pahami. Ya. Sebelum dunia ini ada, aku udah ada. Itu ada perkataan Yesus. Itu bukan berarti dia Tuhan. Kecil itu. Karena Salomo juga berkata dalam Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya, aku ada sebelum langit digariskan. Salomo jauh lebih hebat. Tapi apakah Salomo itu Tuhan? Bukan. Nah, inilah hebatnya makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, mampu membisikkan kesesatan kepada saudara, sehingga ucapan Yesus yang hanya berkatakan aku ada sebelah Abraham ada, menjadi simbol ketuhanan bagi dia. Padahal sebelum Abraham ada, Adam jauh lebih dulu ada. Bahkan Salomo sebelum langit dan bumi digariskan, dia sudah ada. Baca Amsal 8. Makhluk apa yang membisikkan Anda sampai Anda mendudukkan Yesusnya Anda menjadi Tuhan, menggantikan Elohim, Tuhannya orang Yahudi? Ingat, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu mengaku dengan gelar-gelar yang tak akan mungkin pernah digantikan dengan gelar-gelar makhluk atau diserahkan kepada makhluk. Contoh, Tuhannya orang Yahudi disebut dengan sebutan Elohim, sang pencipta yang maha kuasa. Yesus bisa duduk ke situ? Tidak. Yesus yang asli mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, itu ucapan Yesus yang asli. Tapi seketika Yesus yang palsu mengatakan apa? Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Berarti dia pencipta. Ini siapa ini? Kok tiba-tiba? Ngarang kau Suma, kamu ini ngarang-ngarang kamu ini. Aduh. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Jangan emosi ya, jangan emosi. Coba Anda tunjukkan kepada saya, anak Maria pernah mengucapkan akulah Alfa dan Omega. Silakan. Kenapa turun? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Pernah tidak anak Maria berkata akulah Alfa dan Omega? Pernah enggak? Waktu dia di mana? Di bait suci. Di mana itu? Ada sama orang Farisi. Di mana dia pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega? Waktu mereka berdebat sama orang Farisi di bait suci. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Di mana? Kitab apa nama kitabnya? Kitab Bom-Bom. Kitab Bidara. Lidara. Ini dia masalahnya. Inilah masalahnya. Anda percaya kepada sesuatu yang sifatnya masih angan-angan. Tuhannya orang Yahudi disebut El, yang maha kuasa, yang maha kuat. El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Elohe, Tuhannya orang Israel. El Olam, Tuhan yang maha kekal. Yesus cocok didudukkan di situ? Gak cocok.
Anak Maria bisa disebut sebagai Tuhan yang maha kekal? Tidak bisa. Tidak bisa Yesus disebut Tuhan yang maha kekal. Nah, sedangkan hari ini Anda menuhankan sosok sembahan bernama Yesus yang tidak maha kekal, yang tidak maha tinggi, yang tidak maha kuat, yang tidak maha perkasa. Disebabkan karena apa? Karena tipu daya Yesus yang adalah iblis yang datang di Pulau Patmos. Kutanyalah abang. Silakan. Bang Juma. Silakan bang. Di akhir zaman nanti siapa yang datang? Di akhir zaman nanti yang datang Yesus asli, bukan Yesus palsu. Kenapa Yesus asli datang? Karena dia datang untuk menghakimi sang terdakwa. Karena dia dipermalukan di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Itu dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti, itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, Yesus malu di hadapan Tuhannya. Kenapa kalian sembah? Makanya dia turun untuk kedua kalinya untuk menjadi hakim bagi terdakwa. Siapa terdakwanya? Karisteng. Kalian terdakwa, kalian akan ditendang. Satu-satu ditendang bokongnya sampai ke neraka. Ketebuk, ketebuk, ketebuk. Tendang satu-satu. Karena Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk diibadahi. Sudah kubilang sebelum saya terangkat ke langit, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Coba, dia akan melakukan mujizat-mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalilnya jelas. Tapi orang Kristen tidak mau peduli nasihat Yesus. Orang Kristen lebih percaya kepada sang bintang timur yang datang di Pulau Patmos itu. Itulah celakanya Kristen. Kalau saya tanya kepada saudara, Yesus yang mana yang mengajarkan kepada Anda, sembahlah aku, akulah dia, akulah Tuhan, akulah Alfa dan Omega? Yesus anak Maria atau Yesus yang datang di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur? Jujur. Yesus anak Maria. Di mana? Yang datang dari. Di mana Yesus mengajarkan sembahlah aku, akulah Alfa Omega? Itu di mana Yesus mengajarkan itu? Itu ada di Alkitab, Bang. Iya, di mana? Di mana, Bang? Di mana? Anda tinggal sebut, langsung saya bacakan. Surah apa? Surah Bom-Bom, bab berapa? Kalonjing. Di mana tertulis kayak gitu? Enggak ada. Itu hanya ditemukan ratusan tahun kemudian. Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata itu dari mulutnya. Itu muncul dari karangan-karangan orang yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Dan itu pun karena bisikan makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Itu siapa yang ngaku-ngaku bintang timur itu? Yesus anak Maria? Nggak mungkin, mustahil. Lalu siapa? Iblis. Jadi yang kalian sembah itu iblis. Makanya kalian anti menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Karena kalian sudah dihalangi oleh iblis, sehingga kalian itu menyembahnya hanya kepada tagut. Anda ingin kali Yesus mati terkutuk kan? Anda ingin kali Yesus mati disalibkan kan? Itu artinya Anda pengikut iblis. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati terkutuk. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati digantung. Hanya pengikut iblis. Karena hanya iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Berapa kali Yesus ingin dibunuh oleh iblis? Berapa kali? Dan berhasil kemudian menurut iman Kristen pada saat penyaliban. Padahal itu no. Sorry lade.
Yesus Kristus selamat dari pembantaian orang-orang kafir. Yang kalian sembah di atas tiang salib itu adalah iblis. Mau tidak percaya? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Sang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Sang Yudas. Siapa yang di tiang salib? Dialah yang mati terkutuk. Siapa dia? Dialah Yudas. Berarti dia adalah iblis. Yang kau sembah adalah iblis. Tidak salah Al-Quran mengatakan itu. Wa iyadu illa syaitanun urura. Bang Cuma, halo. Iya, silakan. Halo Bang. Ya, siap. 86,3. Geser sedikit. Lanjut. Wahyu 22 ayat 13. Yes, silakan Anda baca. Oke ya Bang, bacakan ya. Iya, baca. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang dan terakhir, yang awal dan yang akhir. Maka aku inilah Alif dan Ya, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Nah, terus baca terus. Nah, sejak kapan Yesus anak Maria mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan Yesus pernah mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan? Di mana pernah Yesus mengucapkan kata-kata kayak begini? Di mana? Di kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis. Kitab Wahyu ini ditulis 70 tahun sampai 100 tahun setelah Yesus tidak ada di atas muka bumi. Ini bukan ucapan Yesus. Yesus sudah tak ada pada saat itu. Tak ada lagi Yesus. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Ini kitab Wahyu ditulis tahun 100 sampai 130. Yesus di mana datang ke Pulau Patmos? Enggak ada. Yesus datang ke Pulau Patmos, enggak ada. Ini yang datang kepada penulisnya hanya berupa cahaya saja, yang dia dengarkan suara dan cahaya mengaku akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus ini? Siapa? Kata Yesus di dalam Matius 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar sebagai Yesus, yang menggunakan nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Loh. Ini siapa ini yang mengaku kayak begitu? Yesus tidak pernah ke Pulau Patmos. Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama, akulah yang terkemudian, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Ini ucapan setan yang mau menyamai Tuhannya orang Yahudi. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan, merendah serendah-rendahnya di hadapan Tuhannya, sampai dia semalam-malaman berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhannya, merendah serendah-rendahnya. Dia dikatakan sebagai hamba yang tulus, tunduk, takluk kepada hukum Tuhannya. Kok tiba-tiba dia muncul ingin menyamai Tuhannya dengan mengatakan akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha terkemudian. Ini setan yang menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi dengan menyamar-nyamar sebagai Yesus. Inilah yang kamu sembah. Inilah yang kamu sembah. Bukan kau menyembah Tuhan yang betul. Kau menyembah Tuhan yang asli, yaitu iblis yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Catat itu, Bung. Catat itu. Makanya kalian itu umat yang bingung, manusia tanpa kepala. Ibadah minggu, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Karena tak ada kepala, lalu dilakukan selalu. Makan babi, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada, tapi dilakukan. Itulah kalian, manusia tanpa kepala. Tidak bersunat, mana perintahnya kemudian jangan bersunat? Tidak ada, tapi kalian lakukan. Kenapa? Karena kalian itu manusia tanpa kepala. Kalian hanya diperbudak oleh hawa nafsu iblis yang ngaku-ngaku dengan mengatasnamakan Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha...
Kemudian mana ada Yesus pernah mengucapkan itu? Yesus dalam perkataannya di dalam Yohanes 12 nomor 49, apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman yang kau dengarkan itu adalah perkataan yang kekal. Berarti tidak akan pernah berubah perkataan-perkataan Tuhan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel. Kok tiba-tiba ada yang kayak begini bunyinya? Ini dari mana ini? Bang. Ya. Halo. Ya. Halo. Satu pesan dari Alkitab buat abang ya, karena abang sering mengutip Alkitab, isi Alkitab ya. Oh, pasti. Pasti karena ini adalah surat-surat kepompong yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Ini yang dipakai untuk menyesatkan orang. Maka ini juga yang kupakai hantamkan orang yang jauh lebih sesat. Baik dia nantinya sadar maupun tidak sadar. Yang pasti Bible adalah musuh terberatnya orang Kristen. Silakan pesanan. Silakan. Oke, aku bacakan ya buat Bang. Silakan. Enggak ngepek bagi saya kalau Bible. Silakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, Bang Jemaat. Shalom. Saya juga berpesan dari kitabnya Yahudi untuk Anda. Di dalam Ulangan 4 diterangkan apa? Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan, dengarlah apa yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu hidup, supaya kamu tidak mati dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kau menambahi firman-Nya, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-Peor. Sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor. Sedangkan kamu sekalian yang terpaut pada Tuhan Elohim masih hidup sampai hari ini. Kata Tuhan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Makanya orang Yahudi tidak pernah percaya terhadap kitabnya orang Kristen yang disebut Perjanjian Baru itu. Kenapa? Karena perintah Tuhan kepada mereka, jangan kau tambah-tambahkan firmanku. Sedangkan Perjanjian Baru itu hanyalah air ludah bagi orang Yahudi. Demikian. Itu pesan saya juga, Bang. Silakan Anda renungkan bahwa bagi Yahudi, surat kabar yang engkau baca barusan itu hanyalah pembungkus kacang bagi mereka. Itu bukan firman Tuhan, itu karangan orang di Pulau Patmos. Alhamdulillah. Jadi aku ada lagi? Buat apa? Ada lagi? Ya, hari ini. Aku bertanya, Bang, apakah Yesus itu bisa mengutus? Yesus sebagai utusan Tuhan di dalam Yohanes 14 nomor 16, sebelum mengutus dia berdoa dulu kepada Tuhannya. Aku akan minta kepada Bapa. Baca itu. Aku bacakan ya, Bang. Iya, silakan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Bagus. Kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gilang gemilang. Harus pahami apa itu. Oke, Anda baca. Ketika kemudian malaikat Mikail berperang dengan ular naga. Oke? Di dalam kitab yang Anda kutip barusan, Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Apa pula apa fungsi otak Anda di kepala? Kalau naga besar, iblis juga memiliki malaikat-malaikat. Sedangkan yang Anda bacakan, sejak kapan Yesus pernah memiliki malaikat? Di mana Anak Maria pernah mengaku punya malaikat? Sedangkan yang punya malaikat itu hanyalah setan. Maka pantaslah kemudian ketika saya mengatakan Anda menyembah setan dalam bentuk nama Yesus, karena Yesus tidak memiliki malaikat. Yesus tidak pernah mengutus malaikat. Tetapi Anda sedang pedenya membacakan ada sosok makhluk mengaku Yesus memiliki malaikat-malaikat. Dialah si naga tua yang berperang dengan malaikat Mikail di surga berdasarkan Wahyu 12 nomor 7. Camkan itu baik-baik. Ada lagi? Bang. Ya. Padahal udah pertama aku bilang tadi ya. Apa itu? Apa itu? Iblis juga punya malaikat. Berarti apa enggak? Iblis juga punya malaikat. Loh, Anda yang harus hati-hati karena Anda terjebak dalam penyembahan iblis mengatasnamakan Yesus. Kok saya yang harus hati-hati? Gak salah itu. Hah? Salah, Bang. Apanya yang salah? Si iblis juga. Kutanya dulu, apakah iblis juga punya malaikat? Lucifer ketuanya. Ya kan? Pintar Anda. Anda pintar. Anda baca di dalam keadaan Mikail berperang dengan ular naga tua. Ular naga tua juga memiliki malaikat-malaikat. Sembahan Anda tadi, Anda katakan dia mengirim malaikat. Kan udah aku bilang, sembahan Anda itu iblis. Naga tua yang Anda sembah, yang orang barat menyebutnya Lucifer, yang orang Yahudi menyebutnya Halal bin Sakar. Oke? Orang Islam menyebutnya iblis atau syaitan. Itu yang kalian sembah. Dan orang Kristen menyebutnya Yesus yang adalah Zeus. Itu yang kamu sembah. Tak ada masalah dengan kami. Yang bermasalah itu ente. Anda menyembah Yesus palsu. Di mana Yesus palsu itu adalah penyesat. Dan Yesus palsu ini kedatangannya sudah dibuatkan oleh Yesus asli. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itulah yang orang barat sembah. Dan orang barat datang ke Indonesia mengambil rempah-rempah, mengajarkan pribumi juga untuk menyembah kepada sembahan mereka yang adalah iblis, yang mereka bungkus dirinya dengan nama Yesus. Anda belum paham, salah. Anda belum sadar. Silakan, waktu masih panjang. Sekali. Ya, silakan Anda menyalahkan saya, silakan. Tapi Anda tidak bisa menunjukkan di mana Yesus pernah menyebut dirinya punya malaikat ketika dia penginjilan selama 3 tahun sebelum terangkat ke atas langit. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Satu, di mana Yesus pernah mengaku bahwa akulah Alfa dan Omega, akulah yang paling awal dan yang paling terkemudian. Mana dalilnya Yesus pernah mengatakan itu? Tak ada. Tak ada kan? Nah, nanti ada makhluk dengan ponga dan sombong ingin menyamai Tuhan, mengaku-ngaku akulah Yesus yang terkemudian dan terawal dan terkemudian, yang awal dan akhir. Itu siapa tuh? Dengan ponganya, hanya dengan mengambil KTP-nya Yesus, dengan menempel namanya di situ Yesus, lantas Anda percaya dia adalah Tuhan? Anda percaya dia adalah Alfa dan Omega? Mana mungkin? Tuhan itu Anda dudukkan dulu antara Yesus yang asli dengan Tuhan yang maha tinggi, maha besar. Pencipta alam semesta tidak pernah masuk ke dalam kandungan manusia. Tuhan yang Anda sembah masuk ke dalam rahim manusia. Pencipta alam semesta tidak pernah mati. Yesus yang Anda sembah pernah mati. Apakah Anda menyembah Tuhan? Tidak sama sekali. Yang Anda sembah itu adalah bintang timur, sang Lucifer, Halal bin Sakar, yang adalah iblis, laknatullah alaih. Ayo bang, adakan perlawanan. Lawan terus sampainya Anda bisa dapat vitamin otak untuk Anda sadar bahwa selama ini ternyata Anda adalah manusia plastik yang dibodoh-bodohi hanya karena semangat perpuluhan bayar tiap bulan. Anda dibodohi dengan menyembah manusia atau makhluk halus bernama Yesus. Enggak ada makhluk yang menyerupai Yesus, Bang. Cuma itu yang datang kepada Anda ngaku-ngaku bintang timur itu siapa? Bang, cuma tanyalah Yesus berdua dulu. Yesus, kau lah itu yang bilang itu. Oh, enggak mungkin. Saya bukan orang bodoh. Saya masih waras. Saya bukan Kristen. Ingat, Bung.
Kata Yesus apa dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27? Coba Anda baca pelan-pelan di situ. Matius berapa, Bang? Matius 24. Bagus, Anda mau belajar. Artinya Anda gengsi aja sih. Sebenarnya mau belajar dari Bang Suma, cuman gengsi aja. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Matius 24 Anda baca. Baca satu perikop supaya Anda itu bisa memahami. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daud, Nabi Daniel, Anda baca kemudian. Ini dan judul perikopnya siksaan yang berat dan Yesus palsu, Mesias palsu. Mesias terakhir kan? Yang ditunggu Mesias terakhir kan, yang ditunggu itu Yesus kan? Berarti yang dimaksud di sini Yesus palsu kan? Atau masih ada Mesias selain Yesus? Gak ada lagi kan Mesias selain Yesus? Yesus kan Mesias terakhir itu. Berarti Mesias palsu adalah Yesus palsu. Coba Anda baca nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Maksudnya apa? Lihat, Yesus ada di sini. Atau Yesus ada di sana. Jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Tuh. Siapa perkataan ini? Tinta merah. Yesus. Saya Yesus. Iya, salah satu saya Yesus. Bang Cuma. Jadi Anda mengakui saya juga Yesus gitu. Saya Yesus palsu. Yesus palsu yang Abang bilang. Ya, saya Yesus palsu gitu. Haleluya. Iya begitu, Bang. Mati meja. Ayo teman-teman, ternyata saya adalah Yesus. Ayo, siapa yang mau menyembah? Palsu. Dengarkan alur ceritanya supaya Anda paham. Dengar. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, begitulah kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Siapa yang pernah di padang gurun mengaku bertemu dengan Yesus? Jawab. Oke, jawab ini, Bang. Siapa yang pernah mengaku bertemu di padang gurun dengan Yesus? Jawab. Iblis. Siapa? Iblis. Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa itu? Siapa yang bertemu dengan suara itu? Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Siapa yang pernah bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Saatnya kau waras ini, saudaraku. Silakan. Saatnya malam ini ku cabut paku dari kepalamu. Jawab, siapa yang pernah mengaku bertemu Paulus di bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Paulus. Tapi Yesus waktu itu udah naik ke surga. Bagus, jujur kamu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Anda sudah mengakui. Kata Yesus, ketika Paulus mengajarkan dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, apakah kata Yesus percaya atau jangan percaya? Percayalah bahwa aku ini adalah Yesus yang kau sebutkan. Yesus mengatakan, janganlah kamu percaya. Tuh, baca dalilnya. Baca di situ dalilnya. Dimana? Matius 26. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata dia melihat Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia berkata Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kok Anda jadi percaya? Pantas saja Anda menjadi Kristen. Padahal berapa, Bang?
Matius 24 yang tadi kan Cak Ayu. Ini satu perikop kan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nomor berapa? Ayat berapa? Dari 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihatlah, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, Betul, memang begitu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul seperti Bang Juma, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu seperti Bang Juma, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Kapan saya pernah bertemu dengan Yesus? Kapan saya pernah mengaku? Penyesat, Dengar dulu Bang Gimpe, Juma. Gimpe Ulu, kapan kau pernah mendengarkan saya pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Kapan? Kok Bang Juma pula kau bilang Simon? Kau Kapan? itu. Inilah bukti bahwa kamu itu pengikut setan. Nabi-nabi palsu. Itulah bukti bahwa kamu ini dalam pengaruh setan. Saya tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Najis tralala tralili. Karena saya tahu Yesus akan datang nanti di akhir zaman. Ditandai dengan cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang berkata, saya loh bermimpi ketemu dengan Yesus. Bullshit. Itu penipu semua. Itu bohong. Itu ketemu setan, bukan ketemu Yesus. Ini nasihat Yesus. Saya orang Islam percaya, malah ente yang tidak percaya. Kan lucu. Yesus berkata, jangan kau percaya apabila ada orang berkata dengan mulutnya, dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Jangan kau percaya. Nah, Anda sudah mengakui Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Jawab saya sekarang, silakan. Kenapa Anda percaya? Kan Yesus berkata, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Percaya di mananya, Bang? Anda percaya enggak bahwa yang ditemui Paulus itu adalah Yesus di padang gurun? Iya, Yesus itu betul. Nah, Yesusnya berkata, jangan kau percaya. Di padang gurun. Dia percaya gimana sih, Bang? Loh, Aku nggak paham Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kenapa kau percaya ketika Paulus berkata? Di kitab mana itu, Bang? Gak ada itu, Bang. Loh. Kamu baca sendiri tadi, kamu nggak paham. Camkanlah, nomor 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus berkata, ada Yesus di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Di sini mana, Bang? Gak ada nama Paulus di sini, Bang. Paulus ketika ke padang gurun Damsyik, dia bertemu dengan siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa itu? Paulus bertemu dengan siapa itu yang mengaku Yesus? Yesus sama Paulus. Nah, itulah yang Yesus asli katakan. Jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Itu bohong, itu bukan aku, itu iblis. Tapi kamu percaya, makanya kamu karisteng. Murid Yesus tidak percaya ketika Paulus datang ke Yerusalem untuk mengajak mereka percaya. Aku ketemu dengan Yesus loh. Apa kata murid Yesus? Ini kau jilat kau Mana ada itu Yesus? Guru kami sudah ada di langit. Tidak mungkin dia turun lagi ketemu kau dengan padang gurun. Apalagi kau penganiaya. Apalagi kau mantan pembunuh murid-muridnya. Mana mungkin guru kami datang kepadamu? Oh tidak loh. Aku bertemu dengan guru loh. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus.
Hanya orang barat yang percaya kepada pemberitaan Paulus. Orang barat membawa ajarannya ke Indonesia, Anda ikut-ikutan. Sedangkan orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Anda korban. Karena yang datang mengaku akulah Yesus yang kau niaya, itu bukan Yesus, iblis yang kalian sebut dengan Yesus itu. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Yesus yang kalian lihat. 11. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat itu berkata kepada mereka. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Ketika Yesus naik ke surga, ke langit, dia dengan jasadnya atau rohnya saja? Dengan jasadnya. Dengan jasadnya, Bang Ganteng. Jasadnya kan? Yes. Kata malaikat, Yesus akan datang ke bumi ini sama seperti ketika dia terangkat ke langit, yaitu dengan jasadnya. Sedangkan yang ditemui Paulus di padang gurun itu tak ada jasad, cuman suara saja dengan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus. Sekali lagi, itu bukan Yesus. Itu adalah iblis yang nyamar-nyamar Yesus. Sesuai dengan pesan Yesus di dalam Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Anda percaya nggak ucapan malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu, yang telah meninggalkan kamu itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya naik ke langit, yaitu dengan jasadnya. Makanya Yesus mengatakan, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya, bahwa apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang melontar cahayanya sampai dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Itu kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti dengan jasadnya ditandai dengan matahari, cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru tanda kedatangan yang kedua. Itu tanda datangnya hari kiamat. Kalau Anda sudah melihat ada cahaya yang terlontar dari timur ke barat, dan di situ sudah datang Nabi Isa atau Yesus, itulah tanda-tanda kiamat. Itu baru kedatangan kedua. Jadi kedatangan di padang gurun, kedatangan dalam bilik penjara, kedatangan kepada orang-orang yang katanya ke tanah suci melihat Yesus, sholat tahajud, itu kedatangan palsu, itu kedatangan setan, bukan kedatangan Yesus. Kedatangan yang kedua ditandai dengan cahaya, lontaran cahaya dari timur sampai ke barat, dan dia datang dengan jasadnya, bukan cuma suara. Akulah Yesus sang bintang timur. Kabur. Itu ya, supaya saudara-saudara itu memahami bahwa pendidikan gratis yang disediakan oleh Apologet Islam Indonesia itu menyegarkan otak yang masih bisa disembuhkan. Tapi otak yang sudah berkarat harus meninggalkan kelas ini, dan dengan cara lari terbirit-birit, nabrak pohon pisang sana sini sampai kepalanya kejeduk pohon kapok, jatuh pas di sapi tank. Alhamdulillah. Silakan Bunda Rahma, dilanjut. Dan pasiennya sudah kabur kembali ke rumah. Kita sapa Dev. Selamat malam, assalamualaikum. Salam. Kristen. Yes. Oke, lanjut. Silakan sama guru kami. Yang mana gurunya nih? Ini kah guru dong ini kah? Emosi nih ya. Karena nih Lah kamu itu Emosi nih. Gini. Kamu mengkaitkan ayat yang tidak terkait deh. Itu masalahnya. Oh begitu ya Kak. Oh gitu. Jadi siapa Yesus palsu yang datang setelah Yesus?
Kalau begitu Di Kak, dalam, dengar dulu. di dalam gubuk bambu. Di dalam Matius 24 tadi, yang ke bawah tadi itu, Yesus Jangan ke emosi tapinya memperingatkan. Jangan ke emosi. Sabar, sabar. Jadi Kenapa di ya? dalam Matius 24 tadi itu, Yesus memperingatkan agar tidak mudah percaya gitu loh. Nah, Anda mengkaitkan dengan kisah para rasul 9 tadi. Ya, Tentang karena Paulus. cuman Paulus yang bertemu Ya. dengan Yesus di padang gurun. Dengar Tak dulu, ada yang oke. lain. Kau dengar dulu, kau dengar. Emang ada yang pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Makhluk Di yang ngaku dalam- Yesus. Ada. Kau dengar dulu. Saya cuma ketawa dengar dakwamu tadi. Ya udah, Anda ketawa yang lain nangis. Kau dengar dulu ya. Di dalam kisah para rasul Gubuk 9 bambu. itu bukan cuma Paulus yang bersaksi, tetapi Siapa lagi? ada sosok bernama Ananias yang juga ditemui Ya sama Yesus. aja siapapun. Siapapun. Jadi, Siapa lagi ini Ananias? di dalam Siapa ini Ananias? Pengutusan Paulus sudah ada saksi mata yang lain gitu loh. Iya, kan dikatakan Kemudian, Mesias-Mesias kau dengar palsu, dulu. nabi-nabi palsu. Dengar dulu. Kan bukan Kau cuma dengar satu dulu, Dek. orang. Kan banyak Saya orang mau di situ. sampaikan juga kepada teman saya yang Kristen di bawah. Kau dengar dulu. Ya, itu pertama ya. Itu kamu gugur. Kau tidak bisa mematahkan argumentasi saya. Kenapa? Satu-satunya manusia yang pernah bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus di padang gurun cuman Paulusmu, pendiri agamamu. Kau telan itu baik-baik. Jadi jangan sok nasihatin saya. Adalah lebih mending kalau kita adu data daripada kau curhat. Kau bikin malu aja Kristen yang lain. Kita adu data dong. Adu data. Mana ada selain daripada Paulus yang pernah mengaku di padang gurun bertemu dengan suara, "Akulah Yesus." Itu siapa? Dan apa kata Yesus ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku? Apa kata Yesus? Jangan kau percaya kan? Ada nggak dalilnya? Percayalah dia. Ada? Nggak ada. Kalau cuma mau curhat, bukan di sini tempatnya, di pojokan. Dengar dulu. Apa yang kita mau dengar dari Anda? Bantah saya, Bung, bantah saya. Lah iya, saya Bahwa menjelaskan yang ditemui dulu. Paulus di dalam Astaga. padang gurun itu adalah iblis. Bantah saya. Bantah Dengar saya. ya, gini deh. Bantah. Jadi saya mengatakan tadi bahwa di kisah para rasul 9 itu bukan pengakuan tunggal Paulus, tetapi ada Apa sosok mau tunggal, mau jamak, mau 1000, mau 2000. Ananias, oke? Yesus Itu pertama. berkata, Yesus Dengar berkata, Dengar dulu. Yesus berkata. Dengar dulu. Sabar. Yesus berkata apa? Kalau ada yang bertemu dengan saya di padang gurun, jangan kau percaya. Mau dia dilihat 1000 orang, 3000 orang, sepotong orang, tak ada urusannya dengan itu. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, jangan kau percaya. Nggak ada masalahnya mau 5 orang, 10 orang, 30 orang. Intinya jangan kau percaya, karena itu pasti bukan aku, kata Yesus. Loh, kok di mute gimana sih? Ini katanya mau dialog, kok di mute? Nah, bantah saya, Bung. Jangan curhat. Ya, saya sudah sampaikan bahwa Paulus itu bukan mengaku-ngaku sendiri seperti nabi kalian. Iya. Gitu loh. Tidak ada nabi Yang saya kedua, mengaku bertemu dengan Yesus. Belum, Jangan kau kan? nangis dulu. Kau bantah Mengaku dulu itu diutus. pengakuan Yesus. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ayo. Itu yang kamu bantah. Jangan kau mau ada juga Ananias. Bukan cuma Ananias, semua pendeta, semua Kristen bersaksi dusta akan kejadian itu. Itu aja kau repot. Ini kita sedang mencari benang merah. Bahwa yang datang mengaku Yesus itu bukan Yesus, tapi itu penyesat. Helal bin Zakar, bintang timur, Dengar dulu, Lucifer. dengar dulu. Apa yang saya harus Cuma. dengarkan kalau kau cuma curhat? Masih Cuma, mending yang ini tadi data si loh. Simon. Gini, dengar dulu. Di dalam kisah para rasul 9 ayat 10 dikatakan di situ, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Sejak kapan Ananias Lalu- menjadi muridnya Yesus? Kutanya dulu, Dengar sejak kapan? dulu, Sejak dengar dulu. kapan? Kami nggak mau Langsung ditipu. kau potong sih. Sejak kapan Dengar Ananias dulu. jadi murid Yesus? Panik dia. Panipu. Karangan bebas. Dengar dulu. Sejak kapan Ananias? Di mana pernah Ananias menjadi murid bagi Yesus? Di mana? Hah?
Karang bebas. Itu karangan Lukas. Asal Anda tahu. Kalau orang bisa menjawab, kok mute? Itu bukan menjawab, Tuyul. Itu bukan menjawab. Saya bilang, terus, Yesus berkata, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Gini, kau kan menuduh Paulus itu palsu, ya kan? Bukan Paulus yang palsu. Yang palsu itu yang Yesus. Yang mengaku-ngaku Yesus itu yang palsu. Lucu Anda ini. Anda nggak tahu masalah, Anda bernarasi liar. Kok mute gitu loh? Ananias murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullah, palsu-palsu lagi pakai astagfirullahaladzim. Ini loh. Apa loh? Wah. Bukan ke situ narasinya, saudara. Narasinya bukan di situ. Narasinya itu, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Dan apabila ada berkata bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, satu-satunya manusia yang pernah bertemu dengan Yesus di dalam bilik dan di padang gurun hanya Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, itu penyesat. Sudah. Ya, jangan dipotong itu. Kalau om ini bernarasi, jangan dipotong ya. Kalau omnya sudah seperti anak TK, cara ngomongnya tidak nyambung. Sudah pikun, udah tua. Gini. Jadi jangan di-mute, biarkan dia ngomong. Jangan di-mute. Astaga, ini ke kualitas Islam katanya gurunda ini. Udah nggak usah kau curhat, makanya kau pakai otak. Orang bahas apa, kau bahas apa. Jangan di-mute ya. Di dalam Matius 24, Yesus memang berpesan bahwa hati-hatilah jika ada yang mengabarkan seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Paulus itu berbohong. Karena apa? Ketika Yesus menemui Paulus, ada saksi mata yang lain, yaitu Ananias, seperti saya katakan tadi. Nah kemudian, yang kedua, para rasul Yesus, termasuk Rasul Petrus, Yakobus, itu mengenal Paulus. Misalnya ketika mengadakan konsili di Yerusalem, di Kisah Para Rasul 15. Kemudian di dalam... Gak nyambung yang kamu itu, gak nyambung. Kamu tuh gak nyambung. Poinnya, Bapak. Kamu tuh gimana sih, kayak anak kecil atau pura-pura gak waras? Hah? Yesus berpesan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Jangan dipercaya. Bantai itu. Malah kau kesaksian. Padahal antara Kisah Para Pewarta 9 dan Kisah Para Rasul dua-dua itu kontradiksi. Asal kau tahu. Jangan dipotong. Mute. Itu loh. Ya. Udah turunkan. Kau pilih saya ke gereja, kau ke gereja saja, jilat pantat pendeta. Dongok. Ditanya apa kurangi makan jawab pantat ayam. Lain dia bahas. Udah jelas Yesus berkata, apabila ada orang mengaku atau bertemu dengan aku, baik di bilik maupun di padang gurun, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Dia bahas Ananias di dalam Kisah Para Rasul 9. Justru itu yang sedang kita bahas, pengakuan rasulmu mengaku bertemu dengan Yesus. Itu yang kita sedang bahas. Harusnya kau bantah, itu Yesus asli. Itu bukan Yesus palsu, itu bukan penyesat semua. Itu Yesus asli. Kasih datanya kalau itu Yesus asli. Itu bantahannya. Tuyul. Makanya kurangi makan asu. Tabiatmu jangan tabiat asu. Kau kalau ditanya kayak gini, dibilang kau dihujat, dibilang kau dihina. Padahal kau sudah berulang kali dibilang bukan itu. Masih juga sosok mau menyampaikan ilmu nggak ada. Wah, makanya kau pakai leluran sagu saja. Jangan kau pakai singkir. Cuma satu-satunya orang yang mengaku ketemu Yesus di bilik sempit, di bilik penjara adalah Paulus. Gak ada yang lain. Temeo. Padahal Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya orang itu. Tapi dia nggak mau bahas itu. Lain dia bahas.
Harusnya dia buktikan bahwa yang ketemu di bilik ketika dia menulis surat itu Yesus beneran. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 tuh. Galatia 1 nomor 6. Apa yang dikatakan Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, aku menerima langsung dari Yesus. Berarti dia menulis Injil di dalam penjara bilik rahasia temeong. Bilik rahasia itu temeong dalam bahasa Yunani. Berarti dia bertemu dengan Yesus karena dia mengaku tidak menerima dari yang lain. Aku menerima langsung dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang ke dalam bilik itu. Berarti Yesus datang dalam penjara. Yesus mengatakan jangan kau percaya. La haula wala quwata illa billah. Berarti yang datang itu duplikatnya Yesus dong. Karena Yesus memang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku-ngaku dengan memakai namaku. Lukas 21 nomor 8. Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu bukan dia, tapi seorang penolong lain. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 16. Adalah benar yang kau katakan. Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Maka harus pergi. Maka yang datang setelah aku pergi adalah bukan aku, tapi penolong yang lain. Kok tiba-tiba yang datang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kan tidak nyambung. Yesus sudah pergi, anaknya Maria udah pergi, udah kelar dia. Masa dia turun lagi sih ngasih tahu gimana sih? Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Dengan jasadnya kan? Yes, turun dengan jasadnya berarti. Oh, susahnya ini orang-orang yang termakan doktrin. Ibrani 18 nomor 3 ya itu. Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan yang akan datang. Betul. Jason aja dulu. Pak Jason, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Ibu Jason. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama dan yang lain. Iya. Mohon maaf saya sebelumnya seminggu yang lalu nggak bisa naik ke komal-komal karena saya habis syahadat saya sakit, Bang. Masya Allah. Penggugur dosa-dosa itu kayaknya. Badan saya demam tinggi. Terus ternyata saya bawa ke dokter kena tipes. Oh iya. Nah, jadi nggak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana gitu loh. Ya, tapi sekarang udah agak baikan. Sudah agak mending, cuma nggak bisa terlalu kerja berat-berat juga ya. Jadi agak banyak istirahatnya gitu, Bang. Ya, karena kalau makan agak kasar gitu mutah gitu. Oh iya, tipes biasa memang gejalanya gitu. Iya, itu. Bang, ini anak saya mau tanya, boleh ya, Bang? Iya, boleh. Ya. Jadi Ibu Meli ini udah mualaf, anaknya belum, dia mau nanya-nanya. Silakan. Aisyah, Bang. Aisyah kayaknya udah syahadat ya kan ya? Udah. Anak saya, ini. Anaknya belum aja, Pak. anak sudah. Saya berdua. Oh, udah juga ya? Iya. Anaknya sudah kan? Anaknya belum. Belum aja, Pak. Yang sudah kemarin itu yang mana? Yang di Manado ya? Yang di Manado itu lain di Banyumas, ini lain. Oh. Saking banyaknya ya Banyumas, lupa ya. Iya. Iya, soalnya nggak bisa nggak bisa live kan, Bang. Saya mau live, saya nggak kuat saya. Jadi ntar ya ntar lu yang di Manado itu Banyumas anak sama ibu sudah. Kalau Ibu Meli ini udah diganti namanya Bu Aisyah. Nama lengkapnya Ibu Melisa ini. Anaknya belum. Anaknya masih mau nanya-nanya dulu gitu loh. Silakan Bu Meli, silakan. Silakan Ibu, silakan. Iya. Insyaallah kalau kita bisa kita bantu. Iya, sebentar. Assalamualaikum, Bang. Mohon maaf, ini
Nama saya yang Melisa. Nama ibunya siapa? Aisyah. Aisyah. Kalau anaknya Melisa. Iya. Oh, mirip berarti ya. Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Saya kan saya ini di KTP itu Kristen, tapi belum pernah dibaptis. Oh gitu. Iya. Jadi Kenapa saya takut juga- dicebur? Bukan, karena apa ya, dari kecil itu saya nggak suka kalau diceramain sama orang Kristen. Kenapa bisa? Nggak tahu, rasanya kayak nggak suka, masuk akal. nggak nyaman, nggak bisa diterima sama hati saya sendiri gitu. Syukurlah berarti waras. Iya, lanjut. Nah, di sini kan karena saya ya kalau kata teman-teman sih dianggap ateis lah, apapun lah itu. Makanya saya mau belajar juga kan dari awal. Jadi Iya. saya mau tanya, kenapa manusia itu harus beragama sih dalam hidup itu? Oke. Ini pertanyaan sangat bagus. Saya jawabnya sebagai Islam ya. Iya. Agama itu kan kalau di Islam disebut sebagai tuntunan, dinul hak, ya, tuntunan kebenaran, ajaran kebenaran. Sama seperti di dalam rumah tangga. Kenapa di dalam rumah tangga itu harus ada aturan? Karena di situ ada cinta, di situ ada kasih sayang, betul? Semakin cinta dan semakin hidup kasih sayang dalam rumah tangga, semakin akan banyak aturan di dalamnya. Nah, kalau skala kecil aja, manusia yang tidak memiliki apa-apa mampu memberi aturan untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan pencipta alam semesta ini yang tidak membandingkan kemudian ciptaannya dengan ciptaannya yang lain selain berdasarkan atas ketakwaan. Nah, untuk itulah kemudian Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, sehingga Tuhan mengutus para utusannya untuk memberikan aturan-aturan. Aturan-aturan inilah yang kemudian bahasa kita disebut sebagai agama. Kalau bahasa kami itu millah atau dinul atau din, agama. Kalau Tuhan tidak cinta kepada alam semesta, maka Tuhan kemudian tidak memberikan agama. Coba, kenapa kemudian Tuhan menciptakan ayam, kambing, sapi, tapi mereka tidak diberi agama? Karena agama tidak cocok bagi binatang-binatang yang tak berakal. Agama hanya cocok bagi makhluk yang berakal. Agama dari Tuhan hanya bisa diterima oleh mereka yang berakal. Sedangkan manusia yang punya fisik manusia, yang punya otak, yang menolak agama dari Tuhan, itulah yang disebut ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Karena dikasih akal. Ayam tak beragama wajar, kambing tak beragama wajar, mereka bukan manusia. Tapi manusia yang dibentuk dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, tidak beragama dengan agama yang benar, berarti dia lebih buruk daripada hewan. Jadi agama menuntun kita menuju kepada pencipta kita. Agama mengatur kita seperti apa hidup kita harusnya di hadapan Tuhan kita. Karena ingat, kalau di dalam kaidah Islam, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku Tuhan telah menciptakan manusia, dan aku Tuhan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia tersebut daripada manusia itu tersebut terhadap urat lehernya sendiri. Coba. Tuhan yang umat Islam sembah menyatakan dirinya, aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap kedekatannya. Itu aku lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya. Kayak mana dekatnya Tuhan itu kepada kita. Setelah ditelaah dengan akal, rupa-rupanya itu betul berdasarkan sains. Cobalah kita buktikan. Saya tanya dulu kepada Adinda, siapa namanya tadi?
Abdurrahman siapa? Melisa. Melisa. Sorry. Saya tanya, apa yang ada pada diri Ananda Melisa ini yang merupakan milik pribadi Melisa? Tunjukkan kepada saya. Milik pribadi secara manusia nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Tangannya? Apanya? Tangannya Melisa? Punya Tuhan, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada yang kita punya. Mulut punya Tuhan, bibir punya Tuhan, hati punya Tuhan, kepala punya Tuhan. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di dalam rongga kepala kita. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam dada. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam perut kita. Tetapi Dia yang menciptakan kita tahu semua sendi-sendi, semua saraf-saraf yang ada, semua ion-ion yang ada dalam tubuh itu diatur sedemikian rupa oleh Dia yang menciptakannya dengan begitu sempurna. Untuk itulah kemudian Allah cinta kepada jasad ini. Dia memberikan aturan kepada hambanya. Wahai hambaku, di sekelilingmu ada setan. Aku berikan kau petunjuk berupa dinul haq untuk engkau jadikan petunjuk. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah dituangkan oleh Allah seluruhnya ke atas muka bumi. Barang siapa yang mau beriman, ikuti petunjukku. Barang siapa yang mau kafir, tinggalkan petunjukku. Tetapi ingat, siksaanku amat pedih, yaitu neraka jahanam. Nah, kalau Ananda sudah menyadari bahwa ternyata setiap saya makan masuk nutrisi yang sama, makan singkong, makan apapun yang masuk nutrisinya sama, berarti suplai makanan ke dalam tubuh saya itu seimbang, semuanya menyeluruh. Tapi kok yang tumbuh cuman kuku? Kenapa gigi nggak ikut tumbuh? Kok cuman rambut yang bertumbuh? Kenapa bulu hidung tidak memanjang kayak rambut ya? Atau bulu ketek memanjang kayak rambut ya? Kok dia dibatasin? Yang membatasinya siapa rupanya? Oh, yang membatasinya itu adalah ternyata pemerintah. Pemerintah mengeluarkan keputusan, barang siapa yang kedapatan bulu keteknya lebih sejengkal akan dipenggal kepalanya. Ternyata kagak, itu secara alami, itu secara natural. Lalu siapa yang membagi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ini? Ini yang ke jantung, ini yang ke kuku, ini yang ke kaki, ini yang ke limpah, ini yang ke rambut, ini yang ke gigi. Sampai ada yang tidak bertumbuh, ada yang bertumbuh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekiranya tak ada Allah yang menjaga kita, begitu kita makan apapun yang masuk ke dalam tubuh, maka rambut memanjang, tak ada yang menjaga, gigi juga memanjang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Melisa yang begitu cantik hari ini, begitu giginya memanjang, tak ada laki-laki yang akan melirikmu, Ananda. Semuanya akan berlari. Belum lagi bulu hidungmu memanjang, alismu memanjang, bulu matamu memanjang, kukumu memanjang, gigimu memanjang, hidungmu memanjang, bibirmu memanjang. Siapanya laki-laki hendak melirikmu? Tak ada. Maha suci Allah yang begitu apik menjaga hambanya. Loh, kenapa kita nggak mau sujud berterima kasih kepadanya? Hanya dengan bersaksi tiada Tuhan yang menjaga diriku ini selain daripada Engkau ya Allah. Tak ada nabi yang mengajarkan seluruh kemudian umat manusia di penghujung kehidupan manusia ini kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Maka kita membutuhkan agama. Nah, agama ini banyak, Bang Suma. Betul. Agama banyak di atas muka bumi ini. Ada rupa-rupa agama. Ada yang Tuhannya pohon, ada yang Tuhannya sapi, ada yang Tuhannya anak manusia, ada yang Tuhannya mantan mayat. Banyak agama, rupa-rupa agama di atas muka bumi ini. Lalu agama mana yang masuk, yang berasal dari pencipta alam semesta yang menjaga kita 24 jam? Agama yang betul adalah agama yang buku panduannya selaras antara apa yang tertulis di dalamnya dengan akal kita sebagai manusia. Kenapa bisa? Ya, karena pencipta alam semesta ini maha tahu. Maka dia yang menciptakan akal manusia, maka dia juga yang menciptakan buku sebagai panduan. Tidak akan mungkin bertentangan antara akal yang diciptakannya dengan buku panduan yang diciptakannya juga. Tidak mungkin. Tidaklah mungkin pabrik yang ahli
menciptakan kendaraan motor, membuat kemudian buku panduan motor, itu ternyata buku panduan untuk operasional kulkas. Tidak mungkin. Pasti pabrik yang benar mengeluarkan kendaraan bermotor dengan panduan buku yang sesuai dengan penggunaan cara operasional motor. Itulah yang disebut kitab suci. Kenapa disebut suci? Karena akal dan apa yang terurai di dalamnya selaras, seirama, seia sekata. Makanya kita harus wajib beragama, wajib tertuntun agar kehidupan kita teratur untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di kehidupan yang kekal kelak. Demikian. Bang, mau tanya lagi. Kan Silakan. ajaran kebenaran itu cuma satu. Ya. Terus sang pencipta itu juga cuma satu. Tapi Ya. mengapa jadinya banyak agama gitu? Dan yang disembah kenapa jadi macam-macam? Itu dari mana semuanya? Bagus. Tadi kalau Ananda ini nyimak apa yang saya katakan. Jadi kehidupan kita di atas muka bumi ini bukan cuman kita sendiri. Manusia itu adalah manusia yang punya kehendak bebas. Contoh, ada nggak kira-kira yang melarang diri Ananda kalau misalnya Anda tiba-tiba mau masuk kamar mandi? Ada nggak yang melarang? Enggak, kau jangan masuk kamar mandi. Enggak ada sih. Enggak ada. Kalau mau aja kan? Ada nggak yang mau melarang kalau misalnya malam ini juga Anda ingin bunuh diri? Mohon maaf nih. Ada nggak yang melarang? Iya, enggak ada. Enggak ada. Jadi manusia itu memiliki kehendak free will, bebas. Dia bisa jahat, dia bisa baik. Itu dia. Manusia lapar, manusia makan, dan manusia itu memiliki sederetan keinginan-keinginan. Ingin begini, ingin begini, ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu. Itulah manusia. Itu yang disebut nafsu, syahwat. Manusia kelebihannya dibandingkan malaikat, manusia memiliki akal, memiliki syahwat, memiliki nafsu. Nah, nafsu inilah yang berpotensi membuat manusia itu mau jadi Hindu, mau jadi Buddha, mau jadi ateis, mau jadi Kristen, mau jadi Islam. Itulah nafsu yang membawa manusia itu sampai ke sana. Tapi yang membawa manusia sampai ke Islam, itulah yang disebut akal. Kita lihat bagaimana kemudian ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam beragama berdasarkan dengan ajaran nenek moyang. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa itu teman-teman? Ayat 170 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Islam, mereka akan menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Contoh, coba besok keluar dari room ini, tanya Kristen, wahai saudara Kristenku, siapa yang Anda ikuti Anda menyembah Yesus? Pasti jawabannya nenekku, bapakku, bapakku dari nenekku, nenekku dari kakekku, kakekku dari buyutku, buyutku dari moyangku. Tidak akan pernah sampai itu adalah perintah Tuhanku. Nggak ada. Begitu juga keyakinan-keyakinan yang lain. Tapi kalau kita berbicara mengenai Islam, siapa kemudian yang mengajarkan ente menyembah kepada Allah? Jawabannya Allah itu sendiri. Mana dalilnya? Innani anallah
la ilaha illa ana, maka sembahlah aku. Fa'buduni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kami menyembah Allah, perintah Allah. Mereka menyembah Tuhan mereka karena perintah nenek moyang, bapak. Begitu anaknya besar, anakku, ya mami, besok kita ke gereja ya. Iya mam. Begitu seterusnya. Yang anak tadi bertumbuh. Dia punya anak lagi juga begitu. Dia juga akan mengajarkan kepada anaknya, besok kita ke gereja ya. Iya mam. Itu ajaran dari mana? Dari nenekmu. Itu semua berasal dari nenek moyang mereka. Berbeda dengan Islam. Kenapa berbeda? Karena nenek moyang banyak kepercayaannya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mendengarkan dari nenek moyang yang berbeda-beda. Ada yang penyembah pohon, ada yang penyembah batu, ada yang penyembah sapi, ada yang penyembah manusia. Berbeda-beda. Nah, lalu apakah Tuhan itu banyak? Tidak, Tuhan itu cuma satu. Tuhan kami yang kami sembah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Tuhan itu banyak, bahaya. Bahaya kalau Tuhan banyak. Tuhan yang banyak. Tuhan si A mengatakan begini, besok saya mau turunkan hujan di daerah Manado. Tuhan yang lain mengatakan, jangan. Saya sudah mengilhamkan kepada penduduk Manado agar menanam kacang, dan dia butuhkan matahari terik selama 4 bulan. Jangan turunkan hujan. Yang Tuhan yang lain mengatakan, turunkan aja sekali-sekali. Enggak ada, pokoknya siapa yang mau melawan saya sekarang, Tuhan berantam. Mampuslah sudah kita. Jadi Tuhan itu absolut, tak terbatas, cuma satu. Dia harus tunggal, gak boleh dua. Nah, Tuhan yang satu inilah yang kita cari. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Kenapa maha suci? Karena tidak memiliki noda sedikit pun, tidak memiliki keterbatasan sedikit pun, tidak memiliki saingan, tidak memiliki kesetaraan, tidak memiliki sekutu. Dialah Tuhan yang kepadanya segala sesuatunya tergantung. Nah, sekarang bagaimana orang yang berdoa di gereja, minta rezeki, ya Tuhan berikan kami rezeki. Bener, besok bisa beli mobil. Jadikan anak-anakku berhasil, jadi dokter anaknya. Nah, orang yang melihat hanya sekedar melihat, dia mengatakan, wah Tuhannya ini betul. Kenapa? Dia berdoa minta rezeki, dapat mobil. Masuklah aku juga Kristen. Begitu dia masuk di Kristen, udah masuk dia di dalam kan, di sampingnya berdiri orang tua. Oh Tuhan, usiaku sekarang sudah 71 tahun. Sejak usia 20 tahun aku selalu minta sepeda kumbang. Sekarang usiaku 72. Kenapanya kau tidak pernah memberikan aku sepeda satu kali pun? Nah, yang mendengarkan tadi, wah bahaya ini. Ini ada yang berdoa di sampingku sudah puluhan tahun minta sepeda, nggak pernah. Nggak benar ini Tuhannya. Keluar lagi dari Kristen. Dia lihat lagi agama yang lain. Wah ini kok orang Hindu cuman bakar kemenyan, mana ente kok rezekinya bagus. Kayaknya di sini. Begitu juga kejadiannya. Nggak benar Tuhan. Ternyata Tuhan yang betul itu Maha Pengasih. Anda sembah ataupun Anda tidak sembah, Tuhan itu Maha Pemalu. Ketika Ia mengatakan, Aku Maha segala-galanya. Dia memberikan segalanya. Anda sembah saya atau Anda tidak sembah saya, semua aku berikan. Tapi ingat, semua amal perbuatanmu, baik yang buruk maupun yang baik, akan ada balasannya nanti di akhirat. Nah itu baru Tuhan yang betul. Kalau Tuhan ada melihat, wah ini yang menyembah saya, nggak mau aku kasih dia harta. Nah, ini yang sembah saya aja yang ku kasih harta. Berarti satu agama aja yang benar. Nah kalau semua agama di Tuhan itu pilih kasih dalam aspek seperti itu, maka di atas muka bumi ini cuma ada satu agama. Kalau sudah satu agama, maka semuanya orang akan menjadi benar. Dan kalau sudah jelas semuanya orang menjadi benar, kualitas iman itu sudah tak ada. Kenapa? Yang penting aku Islam, toh Islam kan surga, sekarang aku Islam. Begitu ada waktu salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah selesai. Begitu. Oh, nggak bisa. Itu munafik jatuhnya. Nggak bisa. Harus ada kebinekaragaman supaya manusia tertantang untuk mencari yang paling benar dengan akalnya. Wah, ini kayaknya agama benar. Kenapa? Karena mereka semua yang ke masjid menggunakan mobil-mobil mewah semua. Semua anak-anak Islam jadi tentara semua, jadi polisi semua. Sedangkan yang lainnya ini, wah kayaknya mereka tidak menyembah Tuhan ini. Miskin-miskin, pakai celana panjang, pantatnya bolong. Mereka hanya pakai sepatu yang robek-robek. Nggak mau ikut. Akhirnya masuk semua ke Islam. Begitu masuk ke Islam, mereka juga jadi kaya-kaya. Apa yang terjadi? Sholat ogah-ogahan, puasa ogah-ogahan, menyembah Tuhan ogah-ogahan. Itu yang terjadi. Kalau Tuhan memperlihatkan sisi kebenaran bahwa keyakinan Islam itu yang paling benar dengan menonjolkan itu, maka semua orang akan menjadi Islam. Lalu kualitas imannya kayak mana? Semua jadi munafik, jadi penghuni neraka semuanya. Maka Allah membuat itu semua menjadi rahasia yang menjadi tolak ukur kebenaran iman hanya akal dan kitab suci. Seperti itu Ananda. Bisa direnungkan barangkali. Silakan. Tadi kan abang bilang tentang semua perbuatan itu kan ada yang didasarkan juga pada nafsu. Nah, berarti kayak perbuatan manusia yang buruk gitu kan ya, kayak melakukan hal-hal buruk. Apakah itu juga didasarkan dari nafsu? Dan nafsu itu berasal dari mana? Kan Tuhan juga kayak menciptakan sesuatu pasti yang baik gitu loh. Iya, baik. Adinda, Ananda, nafsu itu baik, Ananda. Nafsu itu baik. Orang bekerja, bapaknya itu bangun pagi-pagi, nyisir rambut, cukur kumis, rapikan ini, bikin map, melamar kerja. Itu nafsu. Kalau manusia tak ada nafsu, tak ada yang mau jadi presiden. Tak ada yang mau jadi pemimpin, tak ada yang mau jadi guru, tak ada. Kita hidup seperti apa? Seperti hewan. Loh, Bang Suma, kenapa? Bang Suma, hewan itu bernafsu juga loh, betul. Apakah mereka berakal? Tidak. Jadi kalau berakal saja tak bernafsu, itu namanya malaikat. Kalau bernafsu saja tanpa berakal, itu namanya iblis. Nah, karena berakal dan bernafsu, maka disebutlah manusia. Karena manusia berakal dan bernafsu, maka dia yang ditunjuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini. Ingat, gajah jauh lebih besar daripada kita. Tapi manusia bisa menaklukkan itu. Lautan jauh lebih luas daripada kita. Tapi manusia bisa menaklukkan itu. Daratan jauh lebih luas daripada manusia. Tapi manusia bisa menaklukkan itu. Jauh antara Indonesia dan Amerika. Tapi manusia bisa mendekatkan itu. Kenapa? Nafsu. Kalau tak ada nafsu, siapa yang mau cari makanan? Siapa yang mau mencarikan makanan untuk anaknya? Siapa yang ingin mencari nafkah untuk istrinya? Siapa yang mau menciptakan rumah, menciptakan kebahagiaan untuk pasangan-pasangannya? Karena nafsulah kemudian diciptakan oleh Allah kepada manusia, maka manusia itu disebut khalifah, pemimpin yang paling tangguh di atas muka bumi ini. Nah, cuman Allah memberikan akal, Allah memberikan kitab suci. Dari kitab suci inilah kemudian Allah memberikan petunjuk-petunjuk. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini makruh, ini mubah, ini wajib, ini sunnah. Dan itu hanya ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Coba Ananda besok bertemu dengan orang yang tak punya nafsu. Bicara pun tak susah. Mau kemana bro? Mau ke mana? Mau ke situ. Kau mau kemana? Ngapain lu tanya-tanya? Kau kenapa? Orang tak punya nafsu. Mandi pun tidak, sikat gigi pun tidak, makan pun malas, bahkan pun tak cebok. Tak ada nafsu. Mungkin mana orang bisa menjadi manusia paripurna kalau tak bernafsu? Jadi nafsu itu adalah anugerah. Nafsu terpimpin itulah nafsu mutmainnah. Nafsu orang-orang yang tenang jiwanya menuju kepada Rabbul Jalal, Rabb pencipta alam semesta. Dan itu hanya ditemukan di Islam.
Kalau orang tak punya nafsu, besok kasih dia narkoba. Oh, sudahlah, habis nafsunya. Mau kayak mana hidup ini tanpa nafsu? Saya kira begitu, Ananda. Mungkin masih ada pertanyaan? Masih, Bang. Mau nggak punya nafsu, mau? Mau? Enggak juga sih, enggak kayak gitu. Kirain mau. Terus Ya, Bang, mau silakan. tanya Ada juga, lagi? ini ada kan kayak di dalam sejarah dari dulu kan diajar tentang teori Big Bang ya, dalam kalau apa Iya. tentang bumi ini. Nah, Iya. terus kan kalau pas pelajaran agama dibilangnya bumi itu ciptaan dari Tuhan. Nah, jadi ini ada kaitannya apa enggak ada kaitannya? Itu sangat berkaitan. Alhamdulillah, Al-Quranul Karim menceritakan tentang teori Big Bang di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Itu teori. Makanya banyak orang barat, orientalis barat kemudian, loh kok bisa ya? Kok bisa ya? Orang yang hidup kemudian, orang yang hidup di zaman jahiliyah 1400 tahun silam, belum ada alat, belum ada listrik, belum ada mikroskop, kok bisa menjelaskan sedetail itu kemudian? Apa yang baru ditemukan oleh ilmuwan dengan sekolah yang tinggi, waktu yang ratusan tahun kemudian melakukan penelitian dengan teori fisika dan seterusnya, dengan alat-alat yang canggih, ditemukan keberadaan bumi tadinya ini adalah nyatu kemudian terpecah menjadi dua bagian. Ini yang disebut teori singularitas Big Bang. Kok bisa? Justru orang barat kemudian menemukan itu, menemukan Islam setelah mereka mendengarkan bahwa di dalam Al-Quran ada data seperti yang diterangkan oleh teori Big Bang. Itu. Makanya kami umat Islam itu sangat bangga gitu loh. Tidaklah mungkin hal ini adalah karangan pribadi Nabi Muhammad. Sejak Quran dari 14 abad silam, itu salah satu yang membuat kemudian barat itu berdetak kagum kemudian, itu adanya teori Big Bang yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, kata Allah, kata mereka, ini mustahil. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Anbiya, apabila orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Coba, ini pertanyaan. Kalau Big Bang sudah menemukan, kata Allah, bahwa ternyata secara teori bumi ini tadinya adalah satu kemudian berpisah, kata Allah, kenapa mereka tidak beriman ketika hal ini kami sudah sampaikan terlebih dahulu di dalam Al-Quran? Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan penelitian? Tidak mungkin, mustahil. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Seperti itu ayatnya. Awalam yaral ladina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya adalah satu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, ini juga pertanyaan kepada Ananda. 1400 tahun silam, bisa dibayangkan betapa kelamnya kehidupan masa itu. Dari kehidupan modernisasi, tak ada alat, tak ada listrik, tak ada sama sekali. Bahkan sendal pun masih sulit untuk dicari. Kok bisa ada orang bisa menerangkan tentang alam semesta? Bukan cuma sebatas bumi, alam semesta, langit dan bumi yang diceritakan secara gamblang kayak begitu. Kok bisa? Ini bukti mustahil dari manusia. Pasti dari penciptanya alam semesta yang menginformasikan itu. Kalau begitu, Al-Quran adalah
firman Allah. Kalau begitu Islam yang diridai oleh Allah. Kalau begitu celakalah orang yang tidak melakukan syahadatain untuk menyelamatkan dirinya dari kekufuran. Karena kehidupan manusia tak ada yang bisa menjamin 5 menit, 10 menit, 15 menit, sebentar subuh, besok kita tinggal nama. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Saya kira gitu. Oh, berarti semua itu sudah ada dan sudah dijelaskan ya, Bang. Soalnya kan selama ini saya sekolah kan di sekolah Kristen ya, dan nggak ada yang jelasin sih tentang hal itu. Iya. Ini bahaya kalau kita jelaskan tentang penciptaan di Bible. Hancur otak kita nanti. Karena ya, irasional. Makanya bingung aja. Iya. Begitulah. Terus kan di sejarah itu juga ada, Bang. Kayak manusia itu awalnya dari kera yang ketemu tulang-tulangnya lah atau apalah, terus dikait-kaitkan dengan manusia yang sekarang. Nah, itu juga dijelaskan atau tidak, Bang? Soalnya kalau yang saya tahu kan Tuhan menciptakan manusia itu dengan wujud yang sempurna yang seperti sekarang gitu. Gimana? Sorry. Kan dalam sejarah itu kan manusia berasal dari kera. Katanya kera yang apa namanya? Itu Bang, yang apa ditemukan tulang-tulangnya terus akhirnya berubah perlahan menjadi manusia yang bentuknya sekarang ini. Tapi kan kalau dalam agama kita diajarinya itu kayak Tuhan menciptakan manusia itu secara bentuk wujudnya itu udah sempurna seperti sekarang gitu. Iya. Makanya kami umat Islam itu ketika proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalau dia kera mustahil menjawab. Alhamdulillah Al-Quran menuturkan begitu sempurna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi akan itu. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Ananda, sebelum kita menjadi eksis, menjadi makhluk biologis di alam ruh, kita sudah pandai bercakap. Di alam ruh Allah sudah memberikan kita kemudian napas, jiwa, sehingga kita mampu menjawab pertanyaan Allah di alam ruh. Alastu bi rabbikum, hai engkau ruh, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kemudian menjawab, betul engkau adalah Tuhanku. Jadi bagaimana mungkin kita ini berasal dari kera monyet? Kecuali mungkin yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, barangkali, saya nggak menuduh, mungkin. Tapi kalau umat Islam nggak mungkin. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nggak mungkin. Di alam ruh aja kita sudah manusia. Bagaimana mau jadi monyet? Nggak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Ada lagi? Kira-kira monyet bisa bicara nggak? Enggak, Bang. Enggak kan? Jadi kita bukan dari monyet. Karena kita di alam ruh aja sudah menjawab. Yang dia tanya tadi Manjuma itu surah Al-Mu'minun 12-14. Maaf, embriologi dia tanya juga tadi. Apa? Surah? Al-Mu'minun 12-14 mengenai embriologi. Al-Mu'minun, Masya Allah. Ya dia tanya tadi. Iya, baik. Satu dari beberapa surah andalan umat Islam, andalan saya juga,
ketika ditanya tentang jaminan surga di dalam Islam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Umat Islam maksudnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa kecuali ala azwajihim, kepada istri mereka. Wa ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan hamba yang mereka punya, sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun. Maka siapa yang mencari melampiaskan syahwat selain daripada itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung pula lah orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Walladzina hum 'ala salawatihim hafizun. Yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika hum warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang Islam, orang yang salat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga janji, orang yang berinfak, zakat, menjaga dirinya untuk tidak berzina, kata Allah, kepada mereka diberikan warisan. Kalau warisan berarti hak milik prerogatif kepada siapa warisan itu diberikan. Alhamdulillah, setiap insan Islam memiliki warisan surga firdaus. Nah, lalu kemudian walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Subhanallah. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu? Tidak ada mikroskop, tidak ada apalagi tuh yang dipakai untuk USG apa namanya itu? Kontraktor, kalkulator, eskavator, nggak ada. Kontrasepsi. Nah, kontrasepsi, kontradiksi, nggak ada alat. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan hal ini. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Sementara kitab yang lebih dulu di dalam kitab Ayub dikatakan manusia dikeraskan seperti keju yang dipancarkan. Mati meja. Summa ja'alnahu nutfah fi qararim makin. Ini jelas. Kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi kalau Ananda masih meragukan kebenaran Islam, 1400 tahun silam, dari mana baginda tercinta Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan materi-materi seperti ini. Untuk itulah kemudian kita umat Islam itu senantiasa bersalawat kepada beliau, mendoakan beliau, mendoakan keluarga beliau. Ada hal yang kita tidak sadari. Pada saat kita kemudian bersalawat kepada Rasulullah, pemberkatan terhadap beliau, kita juga sedang melakukan pemberkatan kepada keturunannya, keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu jelas itu. Oleh karena itu, sahabatku yang mendengarkan ini, yuk mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita kemudian nikmat yang dititipkan oleh Allah melalui lisan beliau, yaitu dinul Islam, sehingga kita dijauhkan dari ajaran-ajaran tagut, ajaran-ajaran inasan, ajaran setan yang menyembah selain daripada pencipta alam semesta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Dek Melisa. Bang, masih ada pertanyaan lagi sih. Boleh, silakan. Terlebih dahulu saya titip salam kepada Mama
yang ada di Jakarta yang sedang menyimak ini. Barakallahu fik, panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga. Semoga abah yang ada di rumah juga demikian adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Ananda, pertanyaan berikutnya. Bang, kan tadi dijelaskan kalau alam roh itu sudah ada. Nah, tapi di Kristen yang saya tahu dari kakaknya mama itu kan katanya sama dari keluarga papa juga itu selalu bilang kalau loh orang mati ya udah mati aja gitu kan. Makanya nggak peduli mau dikubur kek, mau dibakar atau mau didoain atau enggak, itu nggak bakal ngaruh. Nah, itu gimana Bang? Kalau menurut Islam itu gimana? Oke, baik. Kalau di dalam Islam, Al-Quranul Karim menyatakan dengan sangat jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Jadi umat Islam ketika mereka mati itu tidak mati, mereka hidup. Siapa mereka yang gugur di jalan Allah? Siapa mereka yang mati di jalan Allah? Mereka yang menjaga sholat, mereka yang menjaga dinul Islam, mereka yang menjaga kemudian syahadatnya untuk tidak syirik, untuk tidak musyrik. Mereka mati dalam keadaan berada di jalan Allah. Siapapun itu, bukan yang hanya di medan perang, tidak. Ibu yang melahirkan, ibu yang menjaga kemudian anak-anaknya, ibu yang memasak makanan untuk anak-anaknya, mereka yang membesarkan anak-anaknya, mereka yang menjaga amanah dari suaminya, mereka yang tetap dalam keistiqomahan terhadap Islam, mati mereka sesungguhnya tidak mati, mereka hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini jelas dalam Al-Quran. Makanya orang yang meninggal itu harus menjadi tanggung jawab ahli mayit, keluarganya, untuk melakukan prosesi penghormatan kepada jasadnya. Dikuburkan dengan cara Islam, dengan cara-cara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Makanya orang yang kemudian mu'alaf, ketika mereka bersyahadat, wajib kemudian yang mensyahadatkan memberikan sertifikat berdasarkan apa yang ada di negara kita ini sebagai sebagai legalitas hukum, untuk supaya mereka ketika meninggal tidak diambil oleh keluarganya yang kafir, dikuburkan secara kafir. Tapi mereka dikuburkan oleh umat Islam yang ada sekelilingnya, dikuburkan dalam keadaan muslim atau muslimah. Karena hidup itu akan berlanjut. Tak ada yang disebut kematian yang membayang-bayangi kita itu. Begitu kita mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh kodong, nami kodong, Pak Bom Bom. Oh bukan begitu. Ya kesian dia ya, dia udah nggak ada. Siapa bilang? Dia tetap ada. Sekali manusia dicipta, manusia itu kekal. Entah itu kekalnya di neraka atau kekalnya di surga. Kekal dia. Nggak ada lagi kematian. Nggak ada lagi perpindahan, maksudnya mati dalam keadaan seperti yang kita lihat. Tak ada. Tak ada kematian itu. Justru kematian yang kita lihat selama ini, itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Itu. Maka kita harus memperbaiki kehidupan kita di bumi ini. Kenapa? Pada saat kaki selangkah menuju kematian, selangkah masuk ke dalam tanah, kita tidak menghadap lagi ke bumi. Kita menghadapnya ke akhirat. Urusan kita berhadapan dengan akhirat. Apa yang kita bawa? Harta. Kan. Cincin. Bukan. Kalung. Bukan. Mobil. Bukan. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita ketika hidup